Program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera mulai mendapatkan sorotan dari DPR. Sebagian mempertanyakan landasan hukum dan asal anggaran. Pemerintah mengatakan program ini merupakan upaya untuk membantu dan menjaga daya beli warga miskin. Pekan ini anggota DPR dari fraksi Partai Golkar, Fadel Muhammad, memberi catatan terhadap peluncuran program kartu bantuan dari pemerintahan Jokowi JK. Sementara politisi Partai Bulan Bintang, Yusril Iza Mahendra, menilai kebijakan Jokowi soal ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Anggota DPR dari fraksi Partai Golkar, Fadel Muhammad, misalnya mempertanyakan asal anggaran untuk program bantuan yang diluncurkan Jokowi awal pekan ini. Komisi 11 DPR, kata Fadel, berencana untuk memanggil Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro pekan depan untuk menjelaskan asal anggaran yang digunakan oleh pemerintah. Kemudian dijelaskan di media bahwa ada Presiden memberikan kartu sakti atau kartu kesehatan, kartu pendidikan. Itu anggarannya dari mana? Anggarannya itu dari mana? Mesti mata anggaran jelas gitu. Di kementerian mana, di kementerian apa, supaya kita gampang mengaturnya. Untuk itu saya akan segera minta Menteri Keuangan minggu depan menjelaskan hal ini kepada kami. Menanggapi kritikan dan penilaian dari DPR, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa anggaran untuk program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera semuanya sudah tercantum di APBN. Soal kenapa tidak dikonsultasikan dengan DPR, mantan Wali Kota Solo ini menilai proses pembentukan kelengkapan di DPR masih belum tuntas. DPR saya harus kemana? Ke komisi apa? Pihak yang mana? Ke komisi mana? Saya mau tanya. Alat kelengkapan Dewan sudah jadi belum? Oke. Saya mau tanya, kemana? Nah ya, kemana? Masih terbelah, Pak. Apakah saya harus nunggu terus? Dan itu sudah ada plottingnya di APBN, coba dilihat. Artinya benar menggunakan APBN itu, Pak? Apanya? Ya coba dilihat di kementerian. Secara prinsip, menurut pengamat hukum tata negara Refli Harun, langkah Jokowi juga dinilai tidak menyalahi aturan yang ada. Secara prinsip tidak ada masalah. Karena yang paling penting adalah kegiatan ini harus bisa dipertanggungjawabkan dari sisi good governance dan clean government. Ya, tidak semata-mata dari sisi hukum ansih teknis ya. Karena kan hukum itu juga mengenal selain soal kepastian hukum ya, rahmatihad, juga kemanfaatannya, dolmatahnya. Jadi kalau dari sisi kemanfaatan memang ini yang ditunggu oleh masyarakat, bisa dijamin tidak ada kebocoran, tidak ada korupsi, ya, dikelola secara transparan dan lain sebagainya. Menurut saya bukan pemerintah yang harus menyesuaikan, menurut saya DPR yang harus menyesuaikan. Kementerian Sosial sebelumnya mengatakan untuk tahap awal atau hingga akhir Desember nanti setidaknya ada 400.000 lebih warga yang akan dijangkau dengan program bantuan lewat pemberian 3 kartu ini. 400.000 warga tersebut tersebar di 19 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Tim Liputan Metro TV Mempertanyakan sumber anggaran program itu. Dewan Perwakilan Rakyat menilai sebelum program itu diluncurkan, semestinya Presiden Joko Widodo mengkomunikasikannya ke Dewan, mengingat program itu menyangkut APBN yang cukup besar. Dewan Perwakilan Rakyat mulai mempersoalkan program 3 kartu Presiden Jokowi yang diluncurkan 2 pekan pasca Presiden Joko Widodo dilantik. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut 3 kartu KIP, KIS, dan KKS bisa menimbulkan masalah karena belum dikoordinasikan dengan lembaga legislatif yang memiliki tugas budgeting. Yang di atas 1 miliar aja harus ditender, apalagi yang triliunan. Kan nggak main-main ini negara, kan nggak boleh. Itikat baik dalam negara itu satu soal, tapi legalitas sesuai prosedur dan hukum itu soal yang juga penting. Meski demikian, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menegaskan program pro rakyat itu tidak perlu mendapat izin Dewan Perwakilan Rakyat, sebab anggaran program tersebut sudah ada dalam nomenklatur anggaran yang telah disusun. Ya kan kementerian bersangkutan kan dari APBN, berarti sama dong. Loh kan sudah dianggarkan di Undang-Undang APBN 2014.
Program 3 kartu yang diluncurkan Presiden Joko Widodo dirancang guna menjaga daya beli masyarakat jika terjadi pengalihan subsidi BBM. Penyaluran kartu akan terus dilakukan di semua kabupaten dan kota hingga akhir tahun. Tim Liputan Metro TV.